Untuk belia, saya Teh Filipus dari kelas 12 IPS 3, absen 33. Di sini saya akan menjelaskan terkait video tentang berdirinya negara Islam Indonesia atau biasa dibilang pemberontakan DITII. Yang pertama saya mulai terlebih dahulu dari NII atau Negara Islam Indonesia yang disebut sebagai negara dengan dasar syariat Islam yang didirikan oleh Soekarmaji Marijen Kartosuwiryo. Ini juga dikenal sebagai Darul Islam dalam proklamasinya. Kartosuwiryo menjelaskan dengan tegas bahwa konsep negara yang dibentuk Kartosuwiryo ini berbeda dengan konsep negara yang diproklamasikan oleh R. Soekarno. NII tidak menegaskan ideologi lain selain syariat Islam. Kartosuwiryo akhirnya membentuk Tentara Indonesia atau yang biasa dibilang TII. TII berdiri dengan pasukan Hizbullah dan juga Sabilah. Tentara Islam Indonesia ini awal-awal mulanya sudah dapat membuat pemberontakan di daerah Jawa Tengah, seperti menyerang para rakyat, mengambil hak dan merampas kepunyaan dari para rakyat itu sendiri. Di Jawa Tengah, Komandan Amir Fatah menyatakan bergabung dengan NII Kartosuwiryo pada 23 Agustus 1949. Karena Muzakar dinyatakan bergabung dengan NII Kartosuwiryo pada Agustus 1953. Ini bertujuan untuk kembali menggempur pertahanan dari Jawa Tengah tersebut agar bisa kembali menguasai daerah tersebut untuk kepentingan pribadi. Yang kedua ada penumpasan DITI di 5 daerah. Yang pertama itu masifnya pemberontakan DITI yang terjadi di 5 daerah di Indonesia membuat pemerintah Republik Indonesia tidak tinggal diam. Untuk menyelesaikan masalah ini, pemerintah melakukan upaya operasi militer di Jawa Tengah. Pemerintah membentuk pasukan Banteng Riders pada 23 Maret 1953 oleh Letkol Ahmad Yani. Pemberontakan di Jawa Tengah dapat dihancurkan pada tahun 1954 di Kalimantan Selatan. Juga dilakukan upaya penumpasan dengan 2 cara. Pertama, pemerintah menyuruh Ibnu Hajar menyerah secara damai, dan kedua dengan melakukan operasi militer. Setelah berhasil dihancurkan pada tahun 1959, membuat Ibnu Hajar beserta kelompok masyarakat pada tahun 1963. Ibnu Hajar dijatuhi hukuman mati pada Maret 1965 di Jawa Barat. Pemerintah membentuk komite perdamaian yang dipimpin oleh Muhammad Natsir. Karena gagal, akhirnya pemerintah membentuk operasi militer Baratayuda pada bulan Maret 1962 atau yang biasa dibilang Operasi Pagar Betis. Operasi Pagar Betis merupakan gabungan dari ABRI dan rakyat berantas tentara Islam. Operasi Pagar Betis dimulai pada 1960. Akhirnya Kartosuwiryo ditangkap pada 4 Juni 1962 di Gunung Geber, Bogor, Jawa Barat. Kartosuwiryo dieksekusi pada 5 September 1962 di Pulau Ubi, Kepulauan Seribu. Atas inisiatif Kolonel Muhammad Yasin Pangdam Iskandar Muda, dilakukan musyawarah kerukunan rakyat. Seperti yang bisa dibilang itu dapat dilakukan pada rakyat Aceh pada 17 sampai 21 Desember 1962. Pemerintah pusat memberikan kembali status daerah istimewa bagi Aceh. Di Sulawesi Selatan, ini merupakan pertempuran yang paling lama yang dilakukan oleh pemberontakan oleh Khan Muzakar dengan taktik gerilya. Karena Khan Muzakar adalah seorang mantan pejuang, jadi dia sangat mahir untuk melakukan taktik gerilya untuk mengecohi perlawanan dari TNI tersebut. Operasi penumpasan ini dilakukan pada 29 Februari 1960 dengan nama Operasi Tumpas untuk menghancurkan kepemimpinan Khan Muzakar di Sulawesi Selatan. Dan akhirnya pada 2 Februari 1965 Khan Muzakar berhasil ditembak mati, dan akhirnya para pengikut diberi pengampunan untuk dapat kembali ke NKRI dengan status bebas. Mungkin itu saja tugas video yang dapat saya buat. Sekian dari saya, terima kasih.